Pernah nggak sih kamu bingung kenapa gaji kamu habis terus, padahal baru aja masuk? Atau merasa susah banget buat nabung, apalagi investasi? Nah, kemungkinan besar kamu sedang menghadapi masalah karena rendahnya literasi keuangan. Di video kali ini, kita bakal bahas apa itu literasi keuangan, kenapa penting banget buat di masa depan kita, dan gimana cara ningkatinnya secara simpel. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola uang dengan baik. Termasuk di dalamnya seperti membuat anggaran, menabung, mengelola utang, investasi, sampai perencanaan pensiun. Singkatnya, ini adalah ilmu tentang gimana kita bisa bikin uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Menurut survei OJK tahun terakhir, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50%. Artinya, lebih dari setengah orang Indonesia belum punya pemahaman yang cukup tentang mengelola uang. Kenapa literasi keuangan itu penting? Yang pertama, agar tidak terjebak gaya hidup yang konsumtif. Tanpa literasi, banyak orang yang terjebak gaya hidup yang konsumtif. Gaji naik, gaya hidup pun juga ikut naik. Padahal yang seharusnya naik adalah investasi dan tabungan. Yang kedua, bisa menghindari utang yang merugikan. Nah, bayangin, kamu beli iPhone baru dengan pay later. Tapi kamu lupa bahwa bunganya itu bisa 2 kali lipat dari harga aslinya. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan. Nah, kamu pasti pengen dong punya rumah, liburan ke luar negeri, atau pensiun yang nyaman. Semua itu perlu perencanaan keuangan yang baik tentunya. Yang keempat adalah membangun kemandirian finansial. Literasi keuangan bikin kita nggak ketergantungan sama orang lain. Nah, kita tahu bagaimana caranya bertahan hidup bahkan berkembang. Tanda bahwa kamu masih rendah literasi keuangan. Yang pertama, gaji habis sebelum akhir bulan. Yang kedua, nggak tahu berapa pengeluaran kamu per bulannya. Yang ketiga, nggak punya dana darurat. Yang kelima, belum mulai investasi. Yang kelima, sering tergoda promo padahal nggak butuh barangnya. Yang keenam, nggak tahu tujuan keuangan kamu itu buat apa. Nah, jika kamu merasa relate dengan 3 atau lebih dari yang aku jelasin tadi, berarti saatnya kamu mulai belajar. 5 pilar literasi keuangan. Yang pertama, itulah budgeting. Cara ngatur uang masuk dan keluar. Nah, ingat, rumus 50, 30, dan 20. Yang kedua adalah saving. Menabung itu bukan sisa, tapi prioritas. Yang ketiga adalah investasi. Nah, uang yang harus bekerja mulai dari reksadana, emas, sampai saham. Debt management, yaitu bedakan utang yang produktif dengan yang konsumtif. Jangan asal ngutang. Yang kelima adalah punya tujuan, yaitu seperti DP rumah, dana nikah, pensiun, dan dana pendidikan anak. Cara meningkatkan literasi keuangan. Yang pertama, kalian bisa baca buku atau nonton konten edukatif. Yang gua bisa rekomendasikan yaitu seperti dengan membaca buku Rich Dad Poor Dad atau The Psychology of Money. Yang kedua adalah gunakan aplikasi keuangan. Contoh aplikasi keuangan ini seperti Money Lover, Spend, atau Excel sederhana. Yang ketiga adalah ikuti seminar atau webinar gratis. Biasanya seminar dan webinar ini biasanya diadakan oleh OJK dan komunitas keuangan. Yang keempat, mulai praktik kecil. Cobalah buat anggaran minggu ini, tracking pengeluaran harian. Jadi teman-teman, literasi keuangan itu bukan tentang jadi orang kaya, tapi tentang bisa hidup tenang dan bebas secara finansial. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai kapanpun, termasuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang masih sering bokeh padahal baru gajian.
Sampai jumpa di video selanjutnya.